Bismillah. Iyyaka na'budu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli, amin amin ya rabbal alamin. Oke. Kemarin kita sudah membahas sifat jaiz daripada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana sifat jaiz itu adalah fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Dan juga kita sudah menjelaskan ya terhadap kaidah-kaidah daripada Mu'tazilah, yang dimana dia tidak meyakini adanya sifat jaiz daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita melihat daripada al-aslunya, itu al-aslahu lil abdi gitu. Kemudian kita juga sudah membahas bahwa menurut Mu'tazilah perbuatan baik dan buruknya, bahwa baik dan buruknya sesuatu itu bukan karena hasil daripada ciptaan Allah, tapi memang dari zatnya itu sendiri gitu, yang menjadi itu baik atau buruk. Insya Allah pada pertemuan yang terakhir ini kita akan coba membahas tentang Nabi ya, sifat Rasul ya, dan juga kita akan membahas daripada makna syahadat ya, syahadatain itu asyapa la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Oke. Kita coba sebelum kita masuk ke dalam sifat wajib bagi Nabi atau Rasul, kita harus tahu apa itu ar-Rasul ya. Ar-Rasulu wan Nabi ya, Rasul dan juga Nabi. Kalau kita melihat kepada pendapat yang pertama bahwa qila ya, pendapat pertama itu mengatakan huma mutaradifan ya, bahwa Nabi dan Rasul dan Nabi itu, atau Nabi dan Rasul itu adalah dua maknanya sama ya, hanya lafaznya yang berbeda. Tapi kalau kita melihat ke sebagian ulama, ini qaulil ya, qila. Tapi kalau kita melihat ke sebagian ulama yang lain, huma mukhtalifan ya, keduanya memiliki makna yang berbeda. Nah, di sini kita lihat kalau misalnya memiliki dua makna yang berbeda, berarti apa itu Nabi dan apa itu Rasul. Nah, kita lihat di sini apa itu Nabi. An-nabiyyu pertama insanun ya, dzakarun hurrun uhiya ilaihi sawaun umiro sawaun jangan di sini ya. Baik, itu umiro bitabligh au lam yu'mar. Nah, ini Nabi. Jadi kalau kita lihat daripada ta'rif Nabi ya, Nabi itu yang pertama adalah seorang insan. Nah, dengan kata insan inilah keluarlah malaikat ya, bahwa al malaikah itu enggak termasuk Nabi, seperti itu. Jadi Nabi itu kalangan daripada manusia, bukan golongan malaikat. Kemudian yang kedua, keluarlah al-jin. Ya, jadi Allah mengutus Nabi itu surahnya manusia, ya, bentuk manusia, bukan malaikat ataupun jin. Ya, dan itu tertera di dalam Al-Qur'an banyak. Ya. Dan juga mengeluarkan
hayawan, ya hayawan ghairul insan, hewan-hewan selain manusia, ya seperti singa dan lain-lain sebagainya. Nah, dari sini kita membuktikan, ya dari ta'rif ini sudah jelas bahwa nabi itu adalah manusia. Oke. Kemudian manusia di sini masih mencakup dzakar dan juga unsa. Ya, laki-laki dan juga perempuan di dalam insan ini. Nah, lalu kita lihat waqiahnya. Nabi itu, apakah Allah mengutus nabi itu bentuknya semua laki-laki atau ada perempuan juga? Nah, ternyata ketika kita lihat menelisik ke sejarah-sejarah bahwa semua nabi itu adalah manusia yang bentuknya laki-laki. Maka dengan kata zakar, ya keluarlah unsa. Nah, di sini tidak termasuk. Nah, kemudian ada hurun. Ya, di sini ada hurun. Yang pertama, nabi itu sosoknya bukan hanya sekedar laki-laki, dia juga hur, merdeka. Tidak terikat oleh budak, tidak terikat oleh tuannya, atau yang kita sebut dengan budak. Nah, dengan kata hurun inilah keluar abdun. Ya, karena abdun itu seorang budak, artinya dia memiliki tuan. Karena kalau nabi seorang budak, nanti itu apa? Nanti nabi bergeraknya tidak bebas gitu. Atau nabi itu terkekang, atau bahkan di situ sosok nabi ada kecacatan dan tidak ismah, berarti tidak maksum, karena salah satu ciri-ciri daripada nabi itu adalah maksum. Nah, kemudian kenapa nabi laki-laki? Karena dalam diri perempuan itu memiliki hal-hal yang dimana itu tidak cocok ketika dijadikan seorang nabi. Ya, bahkan Grand Syekh sendiri mengatakan kenapa di perempuan itu Allah tidak mengutus nabi itu berbentuk perempuan. Karena di dalam diri perempuan, ya kata Grand Syekh Al-Azhar, banyak hal-hal yang dimana nanti akan membuat atau akan menimbulkan sisi negatif gitu. Seperti nanti ketika dalam masa haid gitu. Nah, itu kan banyak menimbulkan hal-hal yang negatif seperti itu. Makanya Allah di sini mengutus nabi itu bentuknya laki-laki, hurun. Kemudian setelah itu yang selanjutnya adalah wahya ilaih. Ya, dia diberikan apa? Wahyu. Wahya ilaihi, ya ila insanin dzakarin hurrin. Nah, ketika seorang nabi ini diberikan wahyu, ya ini mengeluarkan hal yang lain seperti irhas gitu. Irhas itu kan belum dikasih wahyu, tapi ada tanda-tanda sebagai kenabian. Nah, nabi itu sudah diberikan wahyu dulu bahwa dia itu adalah seorang nabi. Nah, apakah wahyunya ini diperintahkan secara wajib atau tidak? Nah, ternyata di sini sawaun umiro bitabligh, baik wahyunya itu diperintahkan untuk disampaikan atau tidak gitu. Nah, di sini nabi adalah sosok manusia laki-laki yang merdeka yang diberikan wahyu dan tidak wajib untuk menyampaikan wahyu yang diberikan kepadanya. Nah, itu adalah nabi, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada ar-rasul. Ya. Di sini ada ar-rasul. Ar-rasul itu apa? Insanun sama. Insanun dzakarun hurun wahya ilaihi wa umira bit tabligh. Oke. Ini adalah seorang rasul. Jadi rasul itu seorang insan dzakar, dia laki-laki sama. Kemudian dia merdeka. Nah, dia juga diberikan wahyu. Cuman bedanya bahwa rasul itu wajib menyampaikan apa yang sudah diberikan wahyu dari Allah Subhanahu atau oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perbedaan antara nabi dan rasul. Ini ma'ruf ya. Nah, maka sifat-sifat yang wajib yang ada ya dalam diri seseorang ini itu jatuh kepada rasul. Ya, secara keseluruhan. Nah, nanti karena kalau di nabi itu nggak ada sifat tabligh kayak gitu. Karena kan nabi tidak wajib menyampaikan. Yang wajib menyampaikan adalah rasul. Maka ini adalah sifat wajib bagi nabi dan rasul. Kenapa? Atau bagi rasul dan nabi. Kenapa bagi rasul dan nabi? Karena kalau dia rasul udah pasti apa?
nabi. Tapi kalau nabi belum tentu rasul. Itu umum wal khusus mutlak ya. Oke. Nah, kemudian apa aja sih sifat-sifat yang ada atau yang wajib bagi nabi dan rasul atau rasul dan nabi? Yang pertama, ya, dia itu wajib memiliki sifat as-sidqu. Ya, as-sidqu. Dia harus jujur. Ya. Apa itu as-sidqu? As-sidqu ya, as-sidqu maknanya adalah al-khobaru atau tablighul khobar sidq itu maknanya adalah tablighu al khobar, menyampaikan sebuah peristiwa mutabaqah lil waqi'. Ya. Itu as-sidq atau jangan tablighul khobar. Aduh. Huwa al-qawlu alladhi yutabiqu lil waqi'. Oke. Sidq itu adalah sebuah perkataan yang dimana perkataan itu sesuai dengan waqi'. Itu sesuai dengan waqi'. Itu as-sidqu. Berbeda nanti dengan al-haqqu. Ada sidq, ada al-haq. Kalau al-haq itu apa? Al-haq itu al-waqi', huwa al-waqi' alladzi yutabiqu lil khobar. Ya. Yaitu sebuah peristiwa yang sesuai dengan informasi yang disampaikan. Ya, contohnya nanti misalnya sholat itu wajib kayak gitu. Nah, itu kan waqi'nya sholat itu wajib. Apakah ada khobarnya gitu? Ada, yaitu aqimus sholah. Seperti itu. Yaitu al-waqi' alladzi yutabiqu lil khobar, itu al-haq. Tapi kalau as-sidqu al-qaulul ladzi yutabiqu lil waqi'. Ya, ini ketika ada ulama yang membedakan antara as-sidqu dan al-haqqu. Seperti itu. Nah, berarti ketika Nabi mengatakan sebuah qaul alladzi yutabiqu lil waqi', itu pertama Nabi itu sidq, yang kedua Nabi itu hak. Itu Nabi itu sudah pasti apa? Benar. Kayak gitu. Oke. Kenapa? Karena perkataan Nabi itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Oke. Al-qaulul ladzi yutabiqu lil waqi', sedangkan al-haq al-waqi' alladzi yutabiqu lil khobar, kayak gitu. Nah, kemudian dari as-sidqu ini, kejujuran Nabi itu dilihat dari beberapa sisi. Kejujuran Nabi itu atau sidq daripada Nabi dan Rasul itu dilihat dari 3 sisi. Ya, wa huwa ala salah sati anha. Dilihat dari 3 sisi atau ala salah sati jawanib ya. Yang pertama, kejujuran Nabi itu dilihat dari apa? Yang pertama, ya Allah. Pertama, sidqnya Nabi fid di'ain nubuwah. Oke. Yang pertama, kejujuran Nabi itu dilihat daripada Nabi itu mengklaim sebagai apa? Sebagai Nabi. Nah, nanti dibuktikan lewat apa? Lewat tabligh. Seperti itu. Lewat tablighnya. Nah, tablighnya itu juga diajarkan oleh Allah dalam menyampaikan caranya. Caranya bagaimana? Caranya itu dengan fatonahnya gitu. Dengan iddia'nya Nabi. Dengan fatonahnya Nabi, kecerdasannya Nabi. Yang dimana ini menjadi sifat Nabi juga. As-sidqu fi di'ain nubuwah. Jadi kejujuran Nabi lewat apa? Lewat klaimnya beliau sebagai apa? Sebagai Nabi. Beliau mengatakan ana nabiyun gitu. Saya adalah seorang nabi. Nah, itu hakada. Oke, contohnya misalnya Nabi mengatakan
Nabi mengatakan seperti ini, ana nabiyun atau ana rasulun. Nah, ini mengklaim namanya nih. Ini namanya mengklaim bahwa saya adalah seorang nabi atau saya adalah seorang rasul. Ini mengklaim. Sama kayak kalian mengatakan sebuah informasi apapun itu. Zaidun qaimun, itu namanya iddia tuh. Kalau yang namanya iddia itu harus apa? Harus memiliki dalil. Apa dalil bahwa Zaid itu berdiri? Nah, sekarang kan Nabi mengklaim dirinya adalah seorang nabi atau seorang rasul. Nah, sekarang apa dalilnya? Apa buktinya bahwa dia itu seorang nabi atau rasul? Nah, nanti dibuktikan dengan apa? Mukjizat, seperti itu. Dengan mukjizat. Dah, ini apa namanya? Dia mengatakan seperti itu. Kemudian sisi yang kedua, ya. Sisi yang kedua, ma'dzirotan. Nah, kebenaran atau kejujuran yang harus ada pada Nabi itu adalah as-sidqu fi tablighil ahkam. Ya, Nabi itu juga harus sidq. Apa yang disampaikan, ya sidq ketika dalam menyampaikan sebuah hukum, kayak gitu. Sidqu fi tablighil ahkam, kayak gitu. Seperti Nabi mengatakan hada halalun atau hada haramun. Nah, ini hakada. Nah, ini harus sidq. Kenapa? Karena kalau enggak sidq, misalnya mengatakan melon itu halal, tiba-tiba lah enggak, tiba-tiba haram. Nah, itu kan berarti tidak sidq tuh Nabi. Nah, itu apa namanya? Yang kedua. Kemudian yang ketiga, as-sidqu fi baqi al-umur al-mubahah, gitu. Umur ad-dunyawiyah. Ya, Nabi itu juga harus bukan hanya jujur dalam menyampaikan dirinya seorang rasul, bukan hanya jujur dalam menyampaikan hukum yang ada, tapi juga jujur terhadap perkara-perkara duniawi. Ya, selain dua ini, yaitu seperti apa? Seperti Nabi mendapatkan, contohnya apa namanya, Zaid berdiri, atau misalnya Amrun atau Umar qaimun, kayak gitu. Nah, Nabi harus sidq dalam hal ini juga untuk menjaga keismahannya atau karena Nabi itu bukan hanya maksum dalam menyampaikan ini aja tuh, tapi juga harus maksum dalam perkara dunia. Umar qaimun. Nah, ini harus maksum juga ini Nabi. Karena kalau misalnya Nabi hanya jujur dalam dua ini enggak jujur, nanti muruahnya akan tidak ada. Seperti itu. Nah, itulah tiga hal ini harus ada dalam sidqu seorang nabi dan rasul, atau seorang rasul dan juga nabi. Hakada. Oke. Nah, makanya tiga hal ini dibungkus dengan namanya al-ismah, Apa itu ismah? Ismah itu Allah Subhanahu wa taala menjaga zahirnya nabi dan juga batinnya nabi, ya, dari segala hal-hal yang dilarang dan juga hal-hal yang makruh. Itu wajib bagi seorang rasul. Jadi al-ismah itu, ya, al-ismah. Apa itu al-ismah? Ya, hafizallah ta'ala, Allah menjaga zawahirahum, Allah menjaga zahir mereka, ya, artinya tubuh mereka, dan juga wabawa tinahum anit talabbusi bimanhiyin anhu walau makruhan. Ya, ismah itu apa? Allah Subhanahu wa taala menjaga zahirnya atau tubuhnya Nabi, ya, jasadnya Nabi, dan juga bawatinahum. Dan juga artinya Nabi itu tidak cacat, seperti itu. Nabi tidak cacat, misalnya Nabi buta atau Nabi itu mohon maaf budek, kayak gitu.
Nah, itu kan zohirnya tuh. Nah, dan juga batinnya artinya terhindar dari segala hal-hal yang makruh atau hal-hal yang berbau syubhat atau bahkan yang dilarang. Seperti itu. Nah, itu maksud daripada al-ismah, seperti itu ya. Nah, nanti misalnya setelah kita sudah membahas as-sidqu, sekarang kita masuk ke poin yang pertama nih. As-sidqu, ketika Nabi mengatakan al-iddia, Nabi mengklaim bahwa dia itu seorang nabi. Nah, itu iddia. Kalau mengklaim, nanti kamu harus ada namanya dalil. Nggak hanya sebatas mengatakan Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Itu kan mengklaim. Kita mengatakan bahwa Zaid berdiri, memberikan sebuah informasi. Nah, lalu kita ketika ditanya mana dalilnya, nggak tahu. Nah, itu klaimannya batil berarti. Itu udah kadzib itu. Kenapa? Karena tidak disertakan dengan dalil. Kalau mau pengklaiman itu benar-benar dikatakan sidq dan yutobik lil waqi', maka harus ada namanya dalil, yaitu iddia. Iddia itu yang pertama menyampaikan, ya, menyampaikan informasi. Yang kedua, bukan hanya sebatas informasi yang disampaikan, tapi kalau mau informasi itu benar-benar dikatakan sidq atau benar, itu harus ada namanya dalil, seperti itu. Nah, dalil yang membuat nabi itu, dalil yang membuktikan dia adalah seorang nabi adalah apa? Adalah mukjizat, seperti itu. Adalah mukjizatnya Nabi Muhammad atau mukjizat nabi-nabi yang lain, seperti itu. Jadi nubuwah ini diperkuat oleh namanya al-mukjizat. Al-mukjizat. Oke ya, jelas. Dah. Apa itu mukjizat? Mukjizat itu adalah al-amru al-khariqu lil 'adah. Pokoknya suatu hal yang berada di luar kebiasaan. Alladzi yatahadda. Yang dimana tujuannya itu untuk apa? Untuk melawan ghairahu. Melawan selainnya, yang melawannya. Walam yastati' ghairahu an ya'tiya bimislihi. Itu. Tapi selainnya itu apa? Nggak bisa untuk mendatangkan yang serupanya. Oke, kita tulis ya di sini al-mu'jizah. Jangan di sini. Sekarang di sini kita al-mu'jizah, al-amru al-khariqu lil 'adah. Oke, suatu hal yang berada di luar kebiasaan. Alladzi yatahadda ghairahu. Tujuannya itu untuk melawan orang yang menantangnya. Walam yastati' ghairuhu an ya'tiya bimislihi. Oke, dan juga orang yang selainnya itu tidak akan bisa mendatangkan yang serupa kayak gitu. Atau jangankan yang serupa, mendekatinya dia itu nggak akan bisa gitu. Mendekati mukjizat itu sendiri. Seperti itu. Nah, inilah mukjizat ini yang membuktikan klaiman dia seorang nabi atau rasul. Itu. Jadi nggak hanya sebatas mengklaim aja. Sedangkan bukti daripada hada halal hada haram, dari mana buktinya? Dari wahyu. Seperti itu. Dari wahyu yang disampaikan bahwa sholat itu wajib, ya dari wahyu. Bahwa ini benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya dia percaya kalau ini halal atau ini haram? Pertama harus ini dulu, nabi. Ketika dia sudah diperkuat oleh mukjizat, baru dia menyampaikan apa? Hukum. Baru dia jujur dalam sebuah hukum. Jadi urutannya ini dulu. Seperti itu. Kalau ini dia udah benar, ini insya Allah ini udah pasti benar. Bukan insya Allah lagi, ini udah pasti benar. Dan ini juga sudah pasti benar. Seperti itu. Kenapa? Karena dia ismah. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Itu yang dimaksud daripada ismah ya. Kemudian ketika misalnya ada sebuah nabi, kan itu kan ismah itu terjaga dari naqais, dari segala kekurangan-kekurangan. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan yang mengatakan bahwa lah buktinya nabi itu lupa kayak gitu. Kemudian kita melihat ada juga nabi sakit seperti apa? Nabi Ayub kayak gitu. Nabi Ayub. Kemudian juga nabi sholat pernah lupa ya, yang itu masyhur ceritanya ya, yang dari cerita dari Dzul-Yadain riwayatnya ya, aku sirotis sholatu am nasita, kamu itu mengkosor sholat am atau
Atau kamu lupa. Nah, Nabi bilang apa? Kullu dzalika lam yakun. Berarti tidak dikosor, tidak lupa juga. Tapi akhirnya apa? Dzulyaden bilang, bal ba'du dzalika qad kan. Tapi sebagian sudah terjadi. Imma itu lupa atau dikosor. Akhirnya apa? Di situ ada Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar bahwa Nabi benar hanya melakukan 2 rakaat. Nah, di situ Nabi sadar bahwa itu lupa. Nah, lupanya akhirnya Nabi setelah itu melanjutkan kekurangannya. Yang kurang tuh, sisa 2 rakaat lagi. Nah, akhirnya di situ menjadi sebuah syariat bahwa ketika lupa dalam sebuah rakaat sholat boleh melanjutkan sebagiannya. Jadi lupanya Nabi bukan semata-mata karena Nabi itu aib gitu atau kekurangan, tapi lupanya Nabi untuk dijadikan sebuah syariat seperti itu. Nabi pernah lupa dalam sujud ya, atau tidak meninggalkan rukun atau meninggalkan rukun sholat. Nah, tujuannya lupa itu untuk apa? Untuk menjadikan syariat bahwa kalau lupa nanti disyariatkan sujud sahwi seperti itu. Ya, jadi ketika ada syubhat-syubhat seperti itu kita bisa katakan bahwa kekurangan yang ada dalam diri Nabi itu adalah bertujuan untuk dijadikan sebuah syariat. Karena pasti umat-umat setelahnya akan melakukan yang lebih sering seperti itu gitu. Ya, untuk menjaga itu. Karena kalau misalnya Nabi nggak seperti itu, Nabi nggak lupaan nih, sedangkan umatnya lupaan mulu. Bagaimana? Syariatnya nggak ada. Nabi nggak memerintahkan hal itu. Seperti itu ya. Jadi ada hikmahnya di balik Nabi itu lupa untuk dijadikan sebuah syariat, bukan untuk mencela atau untuk mengira disitulah kekurangan Nabi. Nabi ada lupanya, Nabi sering lupa dan lain-lain sebagainya. Dah. Itu sifat yang pertama daripada as-sidqu. Kemudian yang kedua bahwa Nabi itu juga wajib memiliki sifat apa? Siddiq. Nabi juga harus memiliki sifat amanah. Nabi nggak boleh Nabi itu nggak boleh dia itu menyembunyikan. Amanah itu kan menyampaikan apa yang sudah dititipkan. Ya, menyampaikan apa yang sudah dititipkan. Gak boleh harus disembunyi-sembunyikan. Lawannya adalah kitman. Gitu. Kalau seandainya Nabi itu menyembunyikan atau tidak menyampaikan dengan amanah, ya apa yang sudah Allah berikan, berarti Nabi itu khoinin. Ya, Nabi dan Rasul itu termasuk orang-orang yang berkhianat. Nah, Nabi disarankan menyampaikan dengan secara utuh apa yang sudah diberikan wahyunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Oke. Nah, kalau Nabi tidak amanah, bagaimana misalnya Nabi amanah nih, Nabi harus mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram seperti itu. Tapi ternyata kalau Nabi itu tidak amanah, laulam yakunu umana, kalau Nabi itu tidak amanah, maka Nabi itu akan melakukan perbuatan apa? Melakukan perbuatan yang makruh dan juga yang haram. Itu naudzubillah. Tapi buktinya apa? Waqi'nya Nabi tidak melakukan hal seperti itu. Berarti Nabi itu adalah orang yang amanah gitu. Nah, maka di sini dalilnya seperti apa? Di sini ada dalilnya walau lam yakunu umana. Oke. Kalau Nabi itu bukan orang yang amanah, lakanu ini. Nabi itu adalah orang-orang yang berkhianat, ya. Terus dalil selanjutnya lakin nahum lam yakun apa? Inin. Tapi Nabi itu apa? Tidak berkhianat. Seperti itu ya. Lam yakunu khoinin. Apa natijahnya? Umana berarti. Dan Nabi itu adalah orang yang Nabi itu adalah orang yang umana.
Saya izin ke kamar mandi dulu ya. Bentar. Astagfirullahaladzim. Ya, meler banget. Kias istisnai ya. Istisnai. Kalau iktironi mah yang al-alamu mutaghayyir hakada. Nah, itu seperti itu. Nah, makanya kalau Nabi itu adalah bukan orang yang amanah, maka Nabi akan berkhianat bi fi'li muharramin, yaitu buktinya apa? Bukti Nabi berkhianat dengan mengerjakan perbuatan yang haram dan juga yang makruh. Lakinnahum lam yakunu kha'inin. Tapi Nabi itu bukan orang yang berkhianat. Dan an-nabiyyu hum umana. Jadi Nabi itu adalah ada orang-orang yang amanah seperti itu. Tapi kalau Nabi itu laukanu kha'inin, kalau Nabi itu adalah orang-orang yang berkhianat, lan qalabatil maksiat itu apa? Maka maksiat itu akan berubah menjadi apa? Menjadi taat. Berarti perbuatan maksiat Nabi contohnya adalah taruhlah Nabi itu laukanu kha'inin. Kalau Nabi itu adalah orang-orang yang berkhianat, lan qalabatil maksiyah, berarti maksiat itu akan berubah menjadi hal yang taat. Nabi melakukan perbuatan haram. Taruhlah Nabi meminum khamr. Nah, berarti kan Nabi tidak amanah. Nabi kan menyampaikan khamr itu haram gitu. Nah, amanahnya apa? Harus ditinggalkan. Kalau mau amanah seperti itu, jangan dikerjakan. Tapi kalau seandainya dikerjakan, berarti yang taat itu apa? Yang maksiat itu malah menjadi taat. Berarti khamr itu malah bagus. Seperti itu. Karena patokan kita itu adalah Nabi yang dimana sebagai uswah. Apapun yang dikerjakan kita tiru, ya. Yang tidak dikerjakan kita tinggalkan. Hakada. Nah itu ya. Maka ketika maksiat berubah menjadi taat, nanti itu akan ijtama'an naqidon. Dua hal yang bertentangan itu justru menyatu. Seperti itu. Bagaimana bentuknya? Tadi Nabi mengatakan khamr itu apa? Haram. Kemudian Nabi mengerjakan apa? Malah minum khamr. Berarti khamr itu halal juga. Satu sisi halal, ya khamr, Nabi mengatakan haram. Tapi Nabi mengerjakan. Yang biasanya yang Nabi kerjakan tidak lain dan tidak bukan adalah halal. Kayak gitu. Tapi Nabi minum khamr, berarti khamr itu halal. Nah inilah ijtama'an naqidon. Berkumpul dua hal yang bertentangan dalam satu zat. Itu mustahil. Seperti itu. Ya, mustahil dah kada. Oke. Nah, kemudian setelah itu sifat Nabi yang selanjutnya adalah at-tabligh. Nabi itu juga harus tabligh, menyampaikan apa yang diberikan atau yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang disampaikan atau yang diberikan oleh Allah itu, ya, oleh Allah itu hanya sebagian. Misalnya Nabi menyampaikan semua apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau apa yang diwahyukan. Tiba-tiba Nabi itu apa? Menyembunyikan satu aja. Ya, satu aja tuh. Satu hukum gak disampaikan oleh Nabi. Maka ketika Nabi, kalau kita kalkulasikan misalnya, Allah memberikan semua hukumnya kepada Nabi secara 100%. Wajib Nabi itu apa? Menyampaikan 100%-100%-nya. Kayak gitu. Nah, tapi ternyata Nabi hanya menyampaikan 99%. 1%-nya tidak apa? Tidak disampaikan. Berarti itu sama saja Nabi tidak menyampaikan secara keseluruhannya. Sama saja tidak menyampaikan risalahnya Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Apa dalilnya? Dalilnya ada di surah Al-Maidah. Ya ayyuhar rasulu baligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Kalau kamu tidak mengerjakan tabligh tadi, kamu itu tidak menyampaikan risalah secara keseluruhan. Maka kalau disembunyikan, kalau tidak disampaikan secara 100%, fama ballaghta risalata. Kamu berarti tidak menyampaikan apa? Risalah sama sekali, kayak gitu. Karena kamu tidak tabligh, berarti kamu tidak amanah juga, karena ada yang kamu sembunyikan. Kitman. Lawannya tabligh itu apa?
kitman ya, ada yang disembunyikan seperti itu. Oke. Nah, kemudian apakah Nabi menyampaikan hukum-hukumnya atau menyampaikan bukti-buktinya itu tanpa teratur atau teratur menyampaikannya? Harus teratur. Karena kalau tidak teratur berarti menunjukkan Nabi itu balada. Kalau mau lihat kecerdasan seseorang, dilihat bagaimana caranya dia dalam menyusun argumennya. Seperti itu. Dilihat bagaimana caranya dia dalam berdialektika. Nah, Nabi harus pintar. Pertama, Nabi harus pintar dalam berdialektika. Kedua, Nabi juga harus pintar dalam menyampaikan hujahnya. Nah, itu makanya terakhir Nabi harus al-fatonah. Nabi harus cerdas. Ya, harus cerdas. Cerdas dalam hal apa? Pertama, dalam berdialek, dalam berbicara, Nabi harus pintar. Ya, bagaimana caranya orang-orang biar percaya tuh bahwa dia adalah seorang nabi. Ya, enggak cuman mengatakan ana nabiyun. Cukup enggak. Harus bisa membuktikannya dengan hujah. Hujahnya enggak cuman hanya sebatas mukjizat. Tapi apa? Dalam bagaimana caranya bisa menaklukkan musuh-musuhnya agar dia kalah. Seperti itu. Fatona. Banyak gak perdebatan-perdebatan antara Nabi dengan para musuh-musuhnya? Banyak di Al-Quran terjadi. Kayak gitu. Ya, apa namanya? Seperti ceritanya Nabi Musa ketika berdebat dengan Firaun. Ya, apa namanya? Apa ceritanya itu yang Nabi Ibrahim itu ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi apa? Ladzi kafar. Ya, pokoknya Tuhan saya yang bisa mendatangkan matahari dari timur dan barat. Tuhan kamu bisa nggak? Seperti itu. Nah, itu kan apa? Pinter, cerdas dalam menaklukkan musuhnya. Fatonah itu iqamatul hujjah alal khosm. Bisa membuktikan atau bisa membuat dalil di hadapan musuh-musuhnya. Ya, dengan dalil atau argumen yang kuat. Dengan susunan yang rapih. Bukan hanya sebatas menyampaikan. Allah wahid. Mana dalilnya? Allah qul huwallahu ahad. Itu mah semua orang juga bisa. Tapi bagaimana caranya Allahu wahid, Allahu ahad itu disampaikan dengan dengan kecerdasan, dengan argumentasi yang rapih gitu. Sehingga benar-benar bisa menaklukkan si musuhnya ini. Nah, itu, fatonah itu iqamatul hujjah alal khosm. Menyampaikan hujjah kepada khosm dengan bentuk yang sangat rapih atau tersusun atau juga epik. Ya, dan seterusnya. Atau bisa yang membungkam para musuh-musuhnya. Hakada, itulah asidku, amanah, tabligh dan juga fatona. Maka lawan daripada sidik apakah? Kadhib. Karena enggak, kadhib itu apa? Al-kadhibu. Al-kadhibu lawannya al-kadhibu. Al-kadhibu al-qawlu alladhi la yahtamil la yutabiq la yutabiqu lil waqi'. Oke. Kadhib itu perkataan yang tidak sesuai dengan waqi'. Kadhib fi di'ai nubuwah. Ada enggak kadhib fi di'ai nubuwah? Ada. Musailamah al-kadzdzab. Al-kadhib fi di'ai nubuwah. Al-kadhib fi tablighil ahkam. Banyak yang terjadi di Indonesia ya. Banyak. Ada dulu saya pernah dengar dari seorang dai, ada di Indonesia agama namanya Jasun ya, Jawa Sunda. Katanya nabinya namanya Tukimin. Kan gak enak ya, nabi namanya Tukimin tuh kalau dibawa salawat gak enak, dibawa salawat juga gak enak. Allahumma sholli ala sayyidina Tukimin, kan kagak enak tuh. Nah, itu iya. Nah, itu kan jadi gak enak kalau nabi namanya Tukimin. Nah, itu kemudian sidq fi tabligil ahkam yang menyatakan apa? Di Indonesia ada hukum-hukum baru bahwa boleh seorang laki-laki nikah lebih dari 4, atau boleh istrinya itu itulah cerita-cerita yang ada di Walid. Nah, itu berarti kemudian asidqu fi baqil umuri dunyawiyah, seperti itu. Apa sidq fi baqil umuri dunyawiyah? Banyak pokoknya. Nah, di Indonesia terjadi yang seperti itu. Kalau kamu menemukan hal yang seperti itu, maka perlu diuji lewat 3 ini nih. Diuji, apakah fidyah nubuwah buktinya mana, mukjizatnya mana. Ya, makanya udah nabi itu khotamun nabi itu Nabi Muhammad SAW. Udah, itu nabi terakhir, nggak ada lagi. Terus kalau kita melihat ada hal-hal aneh,
Ya, ada hal-hal aneh, tiba-tiba wah dia bisa jalan di atas bara. Ya, ternyata baranya nggak ada apinya kayak gitu. Wah, ya dia bisa jalan di atas bara dan ada apinya gitu. Nah, itu perlu dilihat. Dia itu sholat apa enggak. Kalau dia enggak sholat, berarti itu dukun. Gitu. Itu dukun. Kata Imam Syafi'i seperti itu. Kalau mau lihat kewalian seseorang, dilihat dari sholatnya. Kalau dia sholat, berarti itu adalah kekasih Allah. Tapi kalau dia enggak sholat, itu dukun. Gitu. Itu sahir, kata Imam Syafi'i. Ini saya dapat kutipan ini dari guru saya. Seperti itu ya. Nah, makanya sekarang di zaman sampai sekarang itu tidak ada yang namanya nabi. Makanya akal sehat kita akan kalau ada hal yang seperti itu mengaku-ngaku nabi, akal sehat kita akan sudah pasti menerima seperti itu, menentang hal itu. Kasih dekuf dan juga amanah dan juga tabligh dan juga fatona. Nah, dan juga amanah semua inilah yang menjaga muruah Nabi Muhammad SAW ya. Di Bekasi ada juga tuh yang ngaku-ngaku apa? Nabi ya, ngaku-ngaku wali, tapi buktinya apa? Habis majelis masa langsung apa? Langsung diadain dangdutan, maksiat dan lain-lain sebagainya gitu. Ya, terus kalau dia memang nabi, kalau dia memang wali, masa pakaiannya kutang doang? Mana itu nggak menjaga muruah, nggak ada ismahnya gitu, nggak maksum seperti itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika Nabi sakit aja itu ada syariatnya nanti. Ya, Nabi diberikan sakit. Nah, nanti syariatnya dari mana? Dari sholatnya. Kalau orang sakit, ternyata sholatnya seperti ini nanti. Seperti itu. Dan gak mampu berdiri. Hakada. Nah, oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau enggak, kita masuk ke sifat jais Nabi. Bahwa sifat jais daripada Nabi Muhammad SAW adalah al-a'radul basyariyah. Bahwa ada hal-hal yang berdampak kepada sisi manusianya juga ada. Tapi yang mesti ditegaskan, sifat yang ada atau sisi manusia yang ada di dalam Nabi itu tidak menurunkan derajatnya beliau. Seperti Nabi sakit. Nabi ditimpa sakit. Ya memang itu sisi manusianya, tapi tidak menurunkan derajat nabi-nabi dan juga para rasul atau Nabi Muhammad SAW. Ya. Terus apa namanya? Nabi berjalan ya sama kayak manusia. Nabi makan, Nabi minum gitu. Nah, sifat-sifat itu tidak menurunkan derajatnya Nabi itu atau tidak menurunkan derajatnya para rasul. Memang itu jaiz. Itu menunjukkan sisi kemanusiaannya dan itu untuk membuktikan bahwa Nabi dan Rasul itu adalah seorang manusia, bukan seorang malaikat atau jin. Hakada. Nah, itulah al-a'radul basyariyah. Ya, sifat jaiz tidak menurunkan derajatnya Nabi Muhammad. Misalnya Nabi makannya banyak banget nih, kayak gitu. Itu tidak menurunkan derajatnya Nabi. Gitu. Tetap Nabi makan minum sebutuhnya kayak gitu, nggak kayak kita misalnya gitu, nggak kayak si Jarwo misalnya makan udah kayak monster kayak gitu ya. Nah itu iya ya, oke. Itu kira-kira seperti itu. Maka pembahasan daripada sifat Rasul dan Nabi itu sudah selesai ya. Kalau nggak ada pertanyaan sifat Rasul dan jais, sekarang kita akan menelisik makna daripada syahadatain atau syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahwa di dalam syahadat itu terdapat sifat wajib bagi Allah dan juga sifat wajib bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini saya hapus ya. Oke. Syahadat ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Nah, sekarang kita lihat bahwa satu, di sini ada la ilaha illallah. Tengah-tengah ini. La ilaha illallah. Oke. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, sekarang kita lihat bahwa ilaha, apa makna ilaha? Ilaha, ya, maknanya apa? Ilaha, Tuhan, al-ma'budu bihaq. Ya, makna ilah tuh. Ini yang disepakati. Ma'budu bihaq. Ma'bud bihaq. Berarti kalau la ilaha illallah, maknanya al-ma'bud bihaq, maknanya berarti apa? La ma'buda la ma'buda bihaqqi illallah. Tidak ada kebenaran atau Tuhan yang benar yang wajib disembah kecuali hanya Allah. Nah, kategori al-ma'bud bil haq itu punya dua kategorinya. Ya, punya dua poin. Yang pertama itu al-istighna. Ya, dia itu al-istighna an kulli ma siwa. Punya dua poin. Pertama, kalau memang dia beneran Tuhan, ya, dia itu harus al-istighna an kulli ma siwa. Dia nggak butuh kepada selainnya. Kayak gitu. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua, bahwa iftiqaru kulli ma adahu ilai, bahwa semua atau selain dia itu butuh kepada dia. Ya, selain dia itu butuh kepada apa? Dia. Maka al-ma'bud bihaq, poinnya dia harus punya dua. Ya, kalau memang dia benar bisa disembah, harus ada dua. Yang pertama al-istighna, dia nggak butuh kepada selainnya. Yang kedua, selainnya itu selalu butuh kepada dia. Seperti itu. Oke? Nah, kemudian kita ke poin yang di sini. Poin yang pertama. Dari al-istighna an kulli ma siwa, kalau memang dia itu tidak butuh kepada selainnya, maka harus ada beberapa poin. Ya. Harus ada beberapa poin yang ada dari al-istighna an kulli ma siwa ini. Apa aja poinnya? Yang pertama, dia harus wajibul wujud. Ya, wajibul wujud. Karena kan dia nggak butuh kepada selainnya, berarti dia harus ada. Gitu, wajib ada. Kemudian yang kedua, dia itu harus al-qidam. Ya. Kenapa? Karena kalau dia tidak qidam, berarti dia butuh kepada selainnya. Kemudian yang ketiga, dia harus apa? Al-baqa. Dia harus bako, harus kekal. Kalau memang dia nggak butuh. Kalau dia tidak kekal, berarti dia butuh. Gitu, pada selainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah al-mukhalafah lil hawadis. Dia berbeda dengan yang selainnya. Karena kalau dia sama, berarti dia punya sifat yang dimiliki oleh sifat selainnya. Kalau dia sama. Berarti misalnya Tuhan serupa, ma'bud bihaq ini serupa dengan kita. Kita lemah, berarti ma'bud bihaq juga lemah, berarti tidak al-istighna an kulli ma siwa. Maka dari al-istighna an kulli ma siwa mengharuskan beberapa poin ini. Yang pertama, dia wajibul wujud. Tidak ada sebelumnya, itu tidak didahulukan oleh Adam. La yasbiquhul Adam. Yang kedua, dia al-qidam. Yang ketiga, dia al-baqa. Yang keempat, dia al-mukhalafah lil hawadis. Kemudian yang terakhir, dia itu al-qiyamu bin nafsi. Dia harus berdiri sendiri. Kalau emang dia al-istighna an kulli ma siwa, ya berdiri sendiri, nggak butuh dengan selainnya. Harus benar-benar berdiri sendiri.
Kemarin apa? Al-qiyamu bin nafsi. Mananya apa? Anil mahalli wal mukhassis. Gitu. Dia nggak butuh mahal dan juga nggak butuh fa'il, mukhassis, pencipta. Seperti itu. Oke. Kemudian dari sinilah ternafikan lawannya. Berarti kalau emang dia itu semuanya harus ada seperti ini, berarti otomatis intifa'u dadiha. Semuanya itu ternafikan. Gara-gara harus ada ini. Wajib. Kan ini wajib ada. Kalau memang dia alistighna'u an kulli ma siwa. Kayak gitu. Kemudian selanjutnya, kalau memang Allah itu alistigna an kulli ma siwa, berarti Allah itu terhindar dari yang namanya kurang. At-tanazzuh. Ya. Otomatis Allah itu yastalzimu juga at-tanazzuh anin naqais. Allah terhindar dari segala kekurangan. Berarti Allah itu tidak budek gitu. Apa berarti Allah itu Sami', As-Sami'. Kemudian Allah itu apa? Allah itu juga Al-Basir, karena nggak mungkin Allah itu buta. Kemudian selanjutnya Allah itu apa? Al-Mutakallim. Allah juga berbicara. Hakada. Nah itulah at-tanazzuhu anin naqais. Kalau memang dia alistigna an kulli ma siwa, dia harus sempurna. Nggak boleh ada kekurangan. Berarti dia harus mendengar, melihat, dan juga berbicara. Seperti itu. Oke, kemudian dari selanjutnya iftiqor. Iftiqoru kulli ma'adahu ilaih. Kalau seandainya al-ma'bud bihaq itu alistigna an kulli ma siwa, otomatis selainnya juga butuh kepada dia. Kalau selainnya butuh kepada dia, berarti dia harus punya sifat-sifatnya, sifat-sifat kategori-kategorinya. Kalau semuanya butuh kepada dia, berarti dia harus punya sifat-sifat ini, otomatis. Sifat-sifat yang ada adalah apa aja? Yang pertama, dia harus kudroh. Harus kudroh. Iya dong, kan butuh. Kalau butuh ke Tuhan, ya harus kudroh Tuhannya. Kemudian kalau memang selainnya butuh kepada dia, selain dia punya kudroh, dia juga harus punya al-iradah. Yastalzim. Berarti dia lazim memiliki kudroh dan iradah. Gitu. Kemudian setelah itu dia juga harus al-ilmu. Dia harus tahu. Gitu. Gak mungkin nih hamba tiba-tiba datang, ya mengadu, ya Allah, nasib saya punya utang ini lah, saya kagak tahu gitu. Iya, nah itu apa namanya, dia harus al-ilmu. Kemudian juga harus apa? Al-hayah. Gak mungkin butuh kepada sosok yang dimana sosok itu tidak hayah. Ya. Kemudian dia juga harus apa? Wahdaniyah. Harus satu. Wahdaniyatun fid dzat, wahdaniyatun fis sifat, wahdaniyatun fil af'al. Ya, terakhir dia juga jawazu fi'li kulli mumkinin au tarkuhu. Nah itu ya. Jadi kalau memang dia benar-benar ma'bud bihaq, harus punya dua poin ini. Jadi yang dimaksud Tuhan itu adalah yang pertama, dia nggak butuh selainnya. Yang kedua, selainnya selalu butuh kepada dia. Dari poin dia nggak butuh selainnya, itu mengharuskan sifat-sifat yang harus ada pada poin ini. Yang pertama, dia harus wajibul wujud. Yang kedua, dia harus qidam. Yang ketiga, dia harus baqo. Yang keempat, dia mukhalafah lil hawadis. Yang kelima, dia qiyamu bin nafsi. Ini bukti sifat-sifat ini menunjukkan kalau dia benar-benar nggak butuh kepada selainnya. Gitu. Kemudian selain itu, kalau memang dia benar-benar nggak butuh kepada selainnya, dia harus sempurna. Nggak boleh ada kurang. Karena kalau ada kurang, dia butuh diobatin nanti. Ini ya. Ya misalnya Allah budek. Berarti kan butuh berobat. Kosoidaliyah misalnya. Kan nggak mungkin ya. Mustahil. Maka Allah itu tanazzuh anin naqais. Berarti Allah itu harus sami', basir, dan juga mutakallim. Nah kemudian iftiqaru kulli ma'adahu ilai. Selainnya butuh kepada dia. Dari kata selain poin kedua nih, butuh kepada dia, itu mengharuskan. Dia mengharuskan apa aja? Mengharuskan kudroh. Berarti dia harus kudroh, harus iradah, harus ilmu, harus hayah. Seperti itu. Harus juga
niyah. Harus juga jawaz. Boleh melakukan sesuatu, boleh juga meninggalkannya. Boleh tidak. Seperti itu. Nah, itulah ya. Dan semua ini tidak dimiliki kecuali hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ma'bud bihaq illallah ay al ma'bud bihaq wajibul wujud al qidam al baqa mukhalafa lil hawadits qiyamu bin nafsi sami' basir mutakalim qudrah irada al ilmu hayah wahdaniyah jawazu fi'li kulli mumkinin aw tarkih aw adami huwa Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, itu ya makna daripada al-ilah. Ma'bud bihaq punya 2 poin. Dan poin itu melahirkan beberapa keharusan yang ada di masing-masing poinnya. Dah, selesai. Kemudian yang selanjutnya Muhammadur Rasulullah. Ya. Muhammadur Rasulullah ini adalah iqrar. Ya, iqraru an-nabi. Ya. Iqrarun, kita ini mengakui. Iqrarun lin nabi, kita mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sallallahu alaihi wasallam itu adalah mengakui Nabi itu sebagai pemangku risalah. Ya, dia adalah Muhammad Rasulullah, artinya Muhammad pemangku risalahnya Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Maka seorang rasul, ya, dari kata ar-risalah ini, ketika Allah mengemban amanah kepada Nabi Muhammad SAW, maka mau nggak mau sosok seorang rasul atau sosok seorang risalah, pembawa risalah itu pertama dia harus as-sidqu. Ya, harus sidq, karena ini bukan sembarangan yang dipegang sama dia, amanahnya, pengembarannya atau pemangku jabatan rasul ini tidak sembarangan. Dia harus as-sidqu. Kemudian dia harus apa? Harus amanah. Kemudian juga dia harus tabligh. Kemudian juga harus fatona. Seperti itu. Ya. Kemudian as-sidqu, dia pertama Nabi itu sidq dalam menyampaikan bahwa Al-Quran itu kalamullah. Kemudian dia juga punya as-sunnah, ajaran-ajarannya. Kemudian as-sidqu, ya. Sorry. Ya, as-sidqu. Yang pertama, dia sidq. Sidq ini dia jujur menyampaikan terhadap bahwa ini Al-Quran itu adalah kalamullah, Al-Quran was sunnah. Dia memiliki Al-Quran was sunnah. Kemudian sidq dalam menyampaikan para nabi-nabi sebelumnya. Nabi itu seperti itu. Nabi Muhammad SAW harus menyampaikan para nabi-nabi sebelumnya dengan sidqu, dengan benar. Yang kedua, Nabi juga harus sidq, harus benar, harus jujur dalam menyampaikan al-umurul ghaibiyah. Menyampaikan dalam perkara-perkara yang gaib, seperti itu. Ghaibiyah yang hanya bisa kita dengar. Nah, dibuktinya dari mana? Dari Isra Mi'raj. Seperti itu. Seperti apa? Seperti kal jannati wan nar. Seperti surga dan neraka. Nah, ketika ini kan kita mengakui, mengikrar bahwa Nabi adalah pemangku risalah ini. Nah, seorang Rasul itu harus punya 4 sifat ini. Nabi sidq, menyampaikan sesuatu dengan benar, bahwa Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran itu kalamullah, Sunnah itu ajaran beliau yang didasari atau yang disampaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi harus benar, harus jujur dalam menyampaikan nabi-nabi dan para utusan-utusan sebelumnya. Nabi juga harus jujur, harus benar dalam menyampaikan perkara-perkara yang ghaibiyah seperti surga dan neraka. Nah, berarti Muhammadur Rasulullah Muhammadu Rasulullahi bisidqi wal amanati wat tablighi wal fatona. Hakadha. Itu makna daripada syahadatain. Jadi makna syahadah itu memiliki beberapa makna gitu.
Dah, sekarang kita baca dulu ya dikit. Bismillahirrahmanirrahim. As-saniyatu wal arba'un. As-sidqu, halaman 192. As-sidqu. Lirrusuli alaihimus salatu wassalamu fi jami'i aqwalihim, di semua perkataan mereka. As-saniyatu ya, fi jami'i aqwalihim tadi tuh. Sidqnya udah 3 sisi berarti. As-salisatu wal arba'un al-amanah ay ismatuhum minal wuqu'. Nah, al-amanah Nabi itu terjaga dari wuqu'i fi muharramin au fi makruhin. Ar-rabi'atu wal arba'un tablighu ma umiru bi tablighihi lil khalqi. Ya, Nabi itu Nabi itu menyampaikan apa yang diperintahkan ya untuk disampaikan kepada makhluknya. Al-khamisatu wal arba'un al-fatonah. Nabi itu juga harus cerdas. Fahadhil arba'atu tajibu lahum alaihi wassalatu wassalam bima'na annahu la yutasawwaru fil aqli adamuha wa yatawaqqaful imanu ala ma'rifati dzalik alal khilafati bainas sanusi. Dan juga iman itu bergantung terhadap meyakini hal tersebut. Ini sudah diperdebatkan ya, bainas sanusi wa ghairi. Wa yastahilu alaihi musallatu wasalam abdadu hadhil arba'ah wa hiyal kadibu wal khiyanatu wa bi fi'lin muharramin aw makruhin wal kitman li syai'in mimma umiru bi tablighi wal balada. Fa hadhil arba'atu tastahilu alaihi musallatu wasalam bi ma'na annahu la yutasawwaru fil aqli wujuduha wa yatawaqqaful imanu ala ma'rifatiha ala ma taqaddama. Fa hadhihi tis'atun wa arba'una aqidatun wa tamamu al-khamsina jawazul wuqu'il a'radil basyariyah bihimul lati la tuaddi ila naqsin. Nah itu. Tapi sifat-sifat a'rad basyariyah tidak menyebabkan dia menuju atau mengurangi derajatnya para nabi fi marati bihimul aliyah. Seperti itu. Wa dalil wujubis sidqi lahum alaihi wassalatu wassalam annahum. Dalilnya apa? Lau kadzabu lakana khabarullahi ta'ala kadiban li'anna Allah ta'ala saddaqa da'wahumur risala bi izharil mu'jizah ala aidihim wal mu'jizatu nazilatu manzilati qaulihi ta'ala sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni gitu. Wa tawdihuhu anna rasul idza ata qaumahu wa qala ana rasulun ilaikum minallahi wa qalu lahu mad dalilu ala risalatik. Apa dalilnya? Nah itu kan dakwah, harus ada dalil. Wa qala lahum insyiqaqu hadzal jabal, bisa membelah gunung. Masalan fa idza qalu lahu anta fa idza qalu, ketika mereka mengatakan anta bima qulta yashuqullahul jabala, ya engkau sesuai dengan apa yang kau katakan. Allah membelah gunung ini inda qaulihimul madkur, ketika mereka mengatakan seperti itu tadi. Apa dalilnya? Tasdiqon, sebagai untuk membenarkan klaim bahwa Nabi itu seorang rasul. Fasyaqqallahul jabala nazila manzilati qaulihi ta'ala saddaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Falau kana rasulu kadiban lakana hadal khabar kadiban wal kadibu alaihi ta'ala muhalun fayakunu kadibur rasul muhalan wa idzan tafa'anhumul kadib sabata lahumus sidqu. Wa amad dalilul amanah ay ismatuhum zahiran wa batinan min muharramin aw makruhin annahum law khanu birtikabi muharramin. Kalau dia melakukan atau berkhianat dengan melakukan perbuatan yang haram atau makruh, lakinna ma'murina bimisli ma yaf'alunahu, tetapi ya Nabi itu melakukan apa sesuai dengan apa yang dikerjakan ya, atau yang diperintahkan. Wala yasihu an nu'mira bi muharramin ya. Gak bisa kita mengatakan kita itu diperintahkan untuk mengerjakan yang haram atau makruh, karena Allah la ya'muru bil fahsya. Fata'ayyana annahum lam yaf'alu illa ta'ah imma wajibah au mandubah. Ya, imma wajib atau mandub. Wala tadkhulu af'aluhumul mubahat, dan juga enggak masuk, dan itu tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mubah ya. Jadi Nabi cukup mengerjakan perbuatan yang wajib dan yang mandub atau yang sunnah. Li'annahum, kenapa? Alasannya, idza fa'alul mubah yakunu li bayanil jawaz. Kalau seandainya Nabi mengerjakan mubah, Nabi itu tertuntut untuk menjelaskan yang jawaz ini. Kenapa ini boleh? Kayak gitu. Sesuatu yang boleh tidak perlu ada penjelasan. Jadi yang perlu dijelas apa? Yang wajib dan yang sunnah. Yang sunnah dan juga haram.
Wa amma dalilu tabligh fali annahum laukatamu lakun laukatamu lakunna ma'murina bikitmanil ilm. Berarti kita diperintahkan untuk menyembunyikan apa? Ilmu. Wala yasih anak tumal ilma, padahal kita nggak boleh menyembunyikan ilmu. Li annaka timahu malaunun, karena orang yang menyembunyikan ilmu itu dilaknat. Fata'ayyana annahum lam yaktumu fatabata lahumut tabligh. Nabi juga nggak boleh, meskipun makruh ya. Makruh itu meskipun tidak diberikan iqab ketika mengerjakannya, tapi itu apa? Menurunkan derajat Nabi kalau makruh. Contoh kiai makan di warteg. Makruh itu buat kiai. Ya, kiai itu kiai makan di warteg. Terus kiai nongkrong. Ya, kiai nongkrong di kafe. Boleh, tapi apa? Makruh. Ya, menurunkan muruah seorang kiai. Nah, itu begitu juga apa? Nabi itu mengerjakan hal-hal yang sifatnya makruh. Itu tidak boleh. Contohnya apa? Minum berdiri, makan sambil jalan, itu makruh. Seperti itu. Ya, tapi itu yang justru perbuatan makruh memang tidak diazab, tidak mendapat dosa, tapi mengurangi muruah. Seperti itu. Alaihim wa ala raisihimul a'zam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in wa qad tammatil udah selesai. Wa amma dalilul fatona, al hadaqu lahum alaihimus salatu wassalam fali annahum lawin tafat anhumul fatona lama qadaru. Mereka nggak akan mampu apa? Menyampaikan hujah kepadamu musuhnya. Lakin iqamatul hujaji al minhum alal khosami, atau lakinna iqamatul hujaji minhum alal khosami dalla alaihal Qur'an fi ghairi maudhi'ain. Bukan hanya di satu tempat aja, tapi banyak gitu buktinya. Wa iqamatul hujaji la takunu illa minal fatoni. Wa amma dalilu jawazi wuqu'i al-a'radil basyariyah bihim annahum la yazaluna yataraqqawna fil maratibil aliyah wa wuqu'ul amradi bihim. Ya, dia tidak selamanya dia akan berada di derajat yang tinggi. Ya, dan juga dia tetap Nabi itu terkena penyakit. Masalah ziyadatan fi marad. Nah, sakitnya itu untuk menambah derajat. Nabi Ayub sakit bukan berarti itu kurang, tapi justru ingin menambah derajatnya. Bahwa untuk jadi apa? Contoh bahwa orang yang paling sabar adalah nanti seperti Nabi Ayub. Ya, itu jadi untuk menaikkan derajatnya, bukan untuk mengurangi posisinya dia sebagai Nabi. Wali ajli an yatasalla bihim ghairahum wa ya'riful aqilu anna dunya laysat daro jazain li ahbabihi. Nah, dan juga untuk memberikan peringatan bahwa dunia itu bukan tempatnya rumah pembalasan pada orang-orang. Idlau kanat daro jazain li ahbabihi lama asabahum syai'un. Karena kalau seandainya dunia itu bukan tempat pembalasan, mereka tidak akan tidak akan diberi musibah. Seperti itu. Lama asabahum, tidak akan diberi ujian. Seperti itu. Minta qadduratiha, dari berbagai macam cobaannya. Tapi kalau udah sampai di darul jaza, udah masuk surga, ya udah nggak dikasih sakit lagi. Kayak gitu. Sallallahu alaihim wa ala raisihimil a'zam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi ajma'in wa qad tammatil khamsuna aqidatan bi adillatiha syarifah. Ya, alhamdulillah ya, udah selesai. Sisanya itu ke bawahnya ceritanya, sejarahnya para nabi, dan juga tentang surga dan neraka, tentang para sahabat, tentang istri-istri nabi nanti di akhir. Ya, nanti ada khotimah di situ ya. Kita langsung baca khotimahnya aja, paling akhir pokoknya. Kita baca aja ya. Khotimatun halaman 204. Al-imanu lughatan mutlaqut tasdiq wa minhu qauluhu ta'ala hikayatan an auladi Yaqub wa ma anta bimu'minin lana wa syar'an at-tasdiqu bi jami'i ma ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ikhtalafa wa ikhtulifa fi ma'na tasdiq bidzalik faqala ba'dhum huwal ma'rifah fa kullu man arafa ma ja'a bihin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa huwa mu'minun. Wa yaridu ala hadat tafsir annal kafiru arifun wa laysa bimu'minin wa hadat tafsiru aidan la yunasibu qaulal jumhur annal muqallida mu'minun ma annahu laysa bi'arifin
Fatahqiq tafsirut tasdiq bi annahu haditsun nafsi at-tabi' lil jazmi sawa'un kana yajzimu an dalilin wa yusamma ma'rifatan aw an taqlidin fayakhrujul kafir li'annahu lam yakun indahu haditsun nafsi li'anna mana haditsin nafsi antaqul raditu bima ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa nafsul kafir la taqulu dzalik wa dakhala al muqallidu fa inna indahu haditsun nafsi tabi'an lil jazmi wa in lam yakun jazmuhu an dalilin wa mimma yajibul imanu bihi aidan ma'rifatu nasabihi sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi wa min jihati ummihi fa amma nasabuhu sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi fa huwa sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Marrah bin Murrah ya bin Ka'ab bin Lu'ay bin Bil Hamzi wa tarakahu bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan wal ijma munaqid ala hadan nasab ila Adnan wa laysa fima ba'dahu ila Adam tariqun sahih fima yanqul atau fima yunqal gitu. Oke, sekarang halaman halaman 212. Wa amma nasabu sallallahu alaihi wasallam min jihati ummihi fahiya Aminatun binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zahra bin Abdi Manaf hada ghairu Abdi Manaf jaddihi sallallahu alaihi wasallam, beda ya. Ibni Kilab bi ahadi ajdadihi sallallahu alaihi wasallam fatajtami'u ma'ahu sallallahu alaihi wasallam ummuhu fi Kilab gitu. Wa yajibu an yu'lam annahu abyadu masyrabin bi humratin ala ma qalahu ba'dhum wa hada akhiru ma yassarallahu bihi min fadlihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala ali baitihi kullama dzakarahu dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafiluna walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita sudah khatam kitab daripada Kifayatul Awam ya. Kita sudah khatam membahas dari tentang akidah-akidah ini. Semoga dengan kita mempelajari akidah ini mudah-mudahan akidah kita menjadi lurus, bahwa segala apapun yang dilakukan di alam raya ini tentu semua tidak lepas daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang disampaikan oleh pada nabi kita Nabi Muhammad SAW itu didasari dengan dasar dan juga dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mukjizat ya, dan juga Allah mengakui bahwa nabi itu adalah seorang as-sidqu, amanah, dan juga tabligh dan juga fatonah ya, seperti itu ya. Ada pertanyaan nggak? Oh iya, yang qadha dan qadar ya. Jadi ta'alluq dari dasar-dasar dari istilah ta'alluq itu, pertama mungkin poin pertama tentang qadha dan qadar dan juga ta'alluq itu tidak dijelaskan secara rinci ya. Di hadis, di Al-Qur'an dan juga hadis nggak menyatakan bahwa qadha hakada, qadar hakada. Ini adalah istilah yang dibuat oleh orang ulama mutakalimin, bahwa qadha dan qadar itu memiliki istilah yang berbeda-beda seperti itu. Nah, itu dari orang-orang mutakalimin itu sendiri yang mengatakan seperti itu. Kemudian terhadap ada ta'alluq tanjizi dan suluhi, ini memang nanti kaitannya dengan falasifah, karena falasifah itu kan mengatakan nanti ada alam hadis ya, kemudian ada perdebatan antara para mutakalimin terhadap qadarnya Allah itu seperti apa gitu, bahwa ini kan belum ada di masa yang akan datang, setelah Z belum ada di masa yang akan datang, tapi kok Allah sudah mentakdirkan, sudah mengqadhakan gitu. Nah, gara-gara itulah ulama mutakalimin membuat namanya qadha dan qadar, dan gara-gara itu juga para mutakalimin membuat ta'alluq daripada qudrah, dan semuanya itu terbagi menjadi dua, ada ta'alluq suluhi dan juga ada ta'alluq tanjizi ya, seperti itu. Itu penyebabnya ya. Jadi untuk terhadap syubhat-syubhat seperti itu, mereka membagi atau membuat teori semacam itu. Ada lagi nggak? Oke, kalau nggak ada lagi, semoga ini akidah ini menjadi batu loncatan buat masuk ke kitab selanjutnya ya. Nanti kalian bisa baca Umul Barohnya Imam Sanusi, atau nanti Khoridahnya Imam Dardir dulu kalian baca, baru nanti Hafidah, setelah itu baru Umul Barohinya Imam Sanusi gitu. Ya, kalau nggak ada kita tutup dengan salat Allahumma sholli afdhala sholatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
Malumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiru an dzikrihil ghafilu. Salim tasliman kasiron, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.